silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Betul, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa sarapan, anak pandai itu banyak akan dialah murid yang cerdas dan dekatan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau berpantun? Iya, silakan Aditya. Kalau bertemu jangan lama, rasa terharu bertemu lagi. Jika ilmu dapat sama, usaha guru bisa tinggi. Oke, ada lagi? Iya, silakan Iman. Dua nanas, dua melon, enaknya dibuat es. Jangan bermalas-malasan jika ingin sukses. Iya, mungkin satu lagi yang perempuan, silakan. Ya. Rumah saya kan di dalam penting bagaimana dicampurkan kayaknya kayak penting tapi berbeda penting. Iya. Ya, hari ini kita masuk pertama kali. Sebelum ke pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu, ya. Biar apa? Biar kelas kita menjadi nyaman, ya. Kamu di kelas juga akan menyenangkan. Kira-kira siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Apa keyakinan kelas? Ayo, ya. Oh ya, itu salah satu contohnya keyakinan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini yang Bu Hani tanya itu keyakinan kelasnya sendiri. Apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan. Menerima pembelajaran dengan nyaman dan bahagia. Ya, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Di sini Bu Hani tanya, keyakinan kelas itu sendiri apa? Di sini kan ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Apakah sama? Beda. Nah, kayak keyakinan kelas adalah sesuatu pendapat yang kita yakini, yang kita buat berdasarkan dengan pendapat satu kelas. Kalau aturan kelas adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tahu ya artinya keyakinan?
Apa tadi siapa yang bisa mengulang keyakinan kelas tadi? Ya. Sesuatu yang disepakati satu kelas. Iya, kekuatan yang disepakati satu kelas. Sekarang Bu Ani akan membagikan sticky note. Silakan kamu isi pendapat-pendapat kamu untuk mencapai keyakinan kelas kita. Saya bagi dulu ya. Silakan ditulis di situ pendapat kamu mengenai keyakinan kelas. Silakan ditulis pendapat kamu. Keyakinan kelas apa saja yang menurut kamu? Silakan ditulis. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Sekarang kita tempelkan di curah pendapat. Silakan yang sudah selesai ditempel di situ. Ya, di curah pendapat. Ya, selanjutnya yang sudah selesai. Ya, selanjutnya. Yang sudah selesai silakan.
semuanya? Belum. Silakan. Yang belum ditempel dulu. Kira-kira sudah semuanya? Sudah ya? Semua sudah menempelkan oke di sini ya? Ya. Ini adalah hasil curah pendapat dari kalian semua. Baik, itulah tadi curah pendapat dari kalian semuanya. Silakan sekarang ada yang membacakan ke depan. Siapa yang mau membacakan ke depan? Ya, silakan Fali dibacakan curah pendapat yang sudah dibuat oleh teman-temanmu. 1. Tiket sesuai jadwal yang ditentukan satu kelas. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Memakai atribut lengkap dan benar. 5. Menerima pembelajaran dengan nyaman dan bahagia. 6. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 7. Bersikap sopan dan berkata santun. 8. Menyiapkan buku di atas meja. 8. Bersikap dan sopan santun semua belajar. 9. Mengerjakan piket kelas bersama-sama. 10. Menyampul buku dengan rapi. 11. Mengucap salam sehendak masuk kelas. 12. Menyimak pelajaran dengan bahagia. 13. Siswa-siswi memiliki akhlak yang baik. 14. Belajar tenang dan mendengarkan guru. Sudah nih? Ya. Silakan duduk. Itulah tadi curah pendapat dari kalian semua. Sekarang Tuani akan memetakan pendapat yang sudah kamu buat akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini tiket sesuai jadwal yang ditentukan kelas. Selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Doa sebelum belajar sudah. Memakai atribut lengkap dan benar. Selanjutnya menyimak pembelajaran dengan bahagia. Membuang sampah pada tempatnya. Melaksanakan jadwal piket sudah. Sikap sopan dan santun. Tuh, menyiapkan buku di atas meja. Buku di atas meja. Berdoa sudah, menyambung buku dengan rapi, mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu, menyambung buku sudah.
lagi mengucapkan salam. Ini pembelajaran sudah pergi sekolah sudah ya. Ya, untuk pemegang keyakinan kelasnya ada yang pertama berdoa sebelum durasi setiap pembelajaran, yang kedua piket sesuai jadwal yang ditentukan oleh kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai atribut lengkap dan minat, menerima pembelajaran dengan nyaman dan bahagia, membuang sampah pada tempatnya, bersikap sopan dan santun pada bapak ibu dan teman, menyiapkan buku di atas meja, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya. Silakan, ada yang mau maju untuk menyimpulkan keyakinan kelas kita? Silakan. Ya. Oh ya, Anandita. Silakan Anandita. Tulis keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas tadi yang pertama berdoa. Sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua tadi menyiapkan buku. Di atas meja. Yang ketiga mengumpulkan buku, mengumpulkan tugas. Tugas tepat waktu. Yang keempat, bersikap sopan. Dan berkata santun. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Nomor 7, memakai atribut lengkap dan guna. Memakai atribut lengkap dan guna. Nomor 8,
menerima pembelajaran dengan nyaman selanjutnya membuat suasana kelas nyaman. Yang terakhir menyampul buku. Supaya rapi. Sudah ya. Anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Gimana yang pertama? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan buku di atas meja. Yang ketiga, Mengumpulkan tugas tepat waktu. oke. Yang keempat, Sikap jawaban dan nada santun. kelima, Membuang sampah pada tempatnya. keenam, Melaksanakan ketentuan. ketujuh, Memakaian kedudukan dan benar. delapan, Menerima pembelajaran dengan nyaman. sembilan, Membuat suasana nyaman. sepuluh. Menjamin supaya rapi. Ya, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah ada komitmen semua satu kelas. Sekarang bagaimana kamu untuk melaksanakan keyakinan kelas ini agar kamu nanti dalam pembelajaran di kelas kamu merasa aman, nyaman, dan menerima pembelajaran dengan baik. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas ini? Ada? Tidak ada? Berarti sudah sepakat? Sudah setuju ya? Oke, kalau sudah setuju. Sekarang, Bu Hani mau tanya. Kan kita keyakinan kelasnya sudah ada 2. Ya. Langkah selanjutnya yang saya tanyakan, apa harapanmu setelah keyakinan ini terjual? Siapa yang bisa? Ya, Aditya. Ingat dan belajar yang menyenangkan. Iya, meningkatkan pembelajaran agar belajar itu menyenangkan. Ada lagi selain Aditya? Ya. Iya, dengan adanya keyakinan kelas kita bisa harapannya Ilham itu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Karena Ilham dulu di kelas 8-nya tidak mengerjakan tugas ya. Iya, betul. Maka dari itu dengan adanya keyakinan kelas ini, mulai sekarang Ilham bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus ya. Selanjutnya ada lagi? Ya, Farid. Iya, yang hanya Farid meningkatkan kedisiplinan murid dari dirinya sendiri. Betul ya? Kalau tidak dari dirinya sendiri, dari siapa? Orang lain? Tidak akan mungkin. Misalkan Farid datang terlambat. Nah, ini dari dirinya sendiri. Mengapa terlambat? Nah, tadi malam Bu, karena ada dengan sholawatan, misalkan seperti itu. Kalau dapat di meskipun Farid melihat sholawatan, tapi dalam diri Farid ini ada rasa disiplin tanggung jawab, dia tetap berangkat di pagi dan tidak akan terlambat. Ada lagi harapannya? Kamu mempunyai kelas impian ini?
Ada yang perempuan? Ya, Felis. Iya, dengan adanya keyakinan kelas, kamu bisa belajar dengan nyaman dan bahagia. Meskipun tugasnya banyak, bahagia ya, Caya? Iya, bahagia. Bahagia sekali. Tuh, berarti keyakinan kelas sudah terbentuk, tinggal kamu melaksanakannya. Itu tadi harapannya. Kedepannya juga Bu Ani berharap kamu bisa menjalankan keyakinan kelas ini supaya kamu menjadi anak yang lebih baik, jadi anak, jadi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat lainnya. Di mana kodrat alam itu sudah kamu peroleh sejak kamu lahir, tinggal ke kodrat namanya. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, misalkan kita pembelajaran dengan HP, kamu pun juga akan bisa memfungsikan fungsi dari HP itu dengan baik. Oke, Naifa bisa? Harapannya apa? Membuat suasana kelas tenang dan belajar menjadi damai. Ada lagi harapanmu kalau sudah terbentuk keyakinan kelas? Sudah, betul. Ya. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas ini? Bagaimana perasaanmu? Senang, Bu. Senang. Mengapa senang, Bar? Iya. Kelas bisa menjadi tenang dan tentram karena adanya sebuah komitmen sama. Jadi dengan adanya komitmen itu kita bisa melaksanakannya dengan baik. Oke. Sudah, betul. Ya. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas ini? Bagaimana perasaanmu? Senang, Bu. Senang. Mengapa senang, Bar? Iya. Kelas bisa menjadi tenang dan tentram karena adanya sebuah komitmen sama. Jadi dengan adanya komitmen itu kita bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, coba lagi biar nggak sepanjang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, semangat. Iya. Saya ada pantun yang buat kamu ya. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Hari ini saya akan mengimbaskan dan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif yang sudah saya peroleh dari calon guru penggerak angkatan 9. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini nama saya Andi Istiqomah, saya angkatan CGB angkatan 9 dari Mojokerto. Saya akan membahas tentang disiplin positif. Konsep inti hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma
baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengubah paradigma, stimulus, dan respon ke pendekatan teori kontrol, di mana yang pertama realitas kita sama. Untuk teori kontrolnya adalah realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya setiap orang gambarannya berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu adalah teori kontrol. Sekarang untuk disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperbanyak peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Jadi untuk di sekolah kita penerapan disiplin insya Allah sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk disiplin positif, saya meminta tanggapan dari kepala sekolah yang selama ini sudah kita lakukan. Silakan Ibu. Ini tanggapan ya, bukan pertanyaan. Ada pertanyaan. Lebih baik pertanyaan daripada menanggapi. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, kita harus jadi role model ya, contoh. Sebelum mendisiplinkan orang lain, maka disiplinkan diri sendiri, itu konsepnya. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperan. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena embel-embel aku dikasih hadiah atau aku ada reward, aku ada tujuan ini itu, tapi benar-benar dari diri bahwa ini hal yang harus kita lakukan, hal baik yang harus kita biasakan. Itu. Jadi untuk disiplin positif itu, yang pertama dari diri sendiri harus kita disiplinkan. Kemudian baru kita kembangkan kepada yang lain dengan, kalau langsung frontal kita tidak memberi reward atau penghargaan, ya sulit. Karena ini adalah hal baru, maka
tidak bisa langsung frontal perubahannya langsung drastis, mengurangi, jadi bahasa saya mengurangi penghargaan dan atau ancaman hukuman. Jadi konek kami tak ancam loh ya, kita masih sering begitu ya. Atau ya nanti yang bisa saya kasih reward, nah kasih permen, kasih apa gitu. Kita masih sering begitu. Itu kita mulai mengurangi sedikit demi sedikit. Itu yang namanya disiplin positif. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Harus dibiasakan. Oke, pertama masih ada lah reward sedikit aja. Rewardnya kalau awalnya berupa barang, maka kita kurangi dalam bentuk poin atau apa. Nanti poin terbanyaknya lebih berkurang akhirnya ya, banyak tidak berupa barang tapi berupa poin atau apa, nanti sedikit demi sedikit dikurangi. Itu yang namanya disiplin. Harapannya ya ini biar tidak ini apa namanya berasal dari motivasi intrinsik, bukan karena sesuatu yang ingin diperoleh. Itu saja sih dari saya paling. Cuma ini kalau kita terapkan di sekolah kita sendiri, penerapan disiplin positif ini saya melihatnya sih sudah mulai, tetapi masih sering. Kategorinya ya kalau nilai 1 sampai 4 ya kita masih di posisi 2 begitu. Masih di posisi 2. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama yaitu ada profil pelajar Pancasila. Dan di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebenangan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Yang kedua yaitu program TYP yang di situ ada toleransi, kata hormat, menghargai, mandiri, antusias, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus, mendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar ini tujuannya untuk kita penuhi. Ada kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh untuk bertahan hidup ya makan, minum, ada tempat tinggal, uang ya terutama bapak ibu, kebutuhan hidup ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama untuk kelompok ya. Yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, berpemimpin, diakui, dan didengar. Selanjutnya yang nomor 4 kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Misalkan Bapak Ibu guru memiliki pilihan, oh saya nanti inginnya S2-nya mengambil master pendidikan atau master apa. Selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya. Ini yang mungkin sulit dilakukan, terutama saya Bapak Ibu ya, untuk mengendalikan diri ini mungkin belum sempurna ya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini termasuk bermain, antusias,
antusias, ketawa. Mungkin Bapak Ibu guru kalau jamnya full di sini butuh ketenangan. Biasanya ketenangan kita makan bersama ya Bapak Ibu. Itu adalah hal kesenangan kita sebelum kita masuk lagi ke jam sebelum istirahat. Ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dua Bapak Ibu. Ada yang dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Selanjutnya di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di mana ini ketiganya ada perbedaannya. Kalau hukuman berarti sifatnya secara tidak tiba-tiba, sudah terencana. Habis itu berupa hukuman bisa fisik atau bisa psikis. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, itu hukuman. Ini masih sering saya lakukan Bapak Ibu ya, berupa hukuman misalkan datang tidak waktu di kelas, ayo tidur 5 menit, itu masih tampak. Tapi seharusnya tidak seperti itu ya. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi berarti terencana. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu mengintir murid. Jadi ini Bapak Ibu guru yang selalu intikannya nyetir ya. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi guru di sini mempunyai posisi kontrol. Bapak Ibu guru termasuk di posisi yang mana? Yang nomor 1 yaitu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah Bapak Ibu guru sebagai teman. Yang keempat Bapak Ibu guru bisa sebagai pemantau. Dan yang terakhir Bapak Ibu guru juga sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol di 5 menit tadi. Yang pertama di sini ada contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini pada saat kita sebagai penghukum itu contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Biasanya kalau kita masih ada ya di sekolah kita, kalau tidak memakai atribut silakan baris dulu, upacara sendiri lagi. Ya misalkan di situ juga ini sama ya, disuruh hormat tapi tidak 1 jam. Yang kedua membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu saja kamu tetap mengecewakan Bapak Ibu. Seperti kemarin di kelas kita, Evan sudah berapa kali ikut? Jangan ke kamar mandi sering-sering. Yang ketiga, merasa posisinya sebagai teman. Contoh, ayolah Alek, kerjakan pelajaran bahasa Indonesianya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah pemantau. Di sini posisi kita bisa sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beri adikku dikasih. Kalau diterapkan di pembelajaran saya bahasa Indonesia, kamu belum mengerjakan bahasa Indonesia. Kenapa? Untuk Bu tadi malam gak belajar.
belajar. Oke, sekarang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah peran guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti kemarin itu, Satrio di kelas 9 sudah melakukan kesalahan itu di dalam kelas. Kenapa kamu tidur? Yang Bu, karena tadi malam pulangnya jam 3. Nah, kamu tahu kalau ini salah? Tahu Bu. Gimana caranya dia agar tidur tidak terlalu malam? Ya, ini sedikit ada pertanyaan Bapak Ibu ya mengenai tadi posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana ya Bu ya? Merasa bersalah. Ya, betul ya, merasa bersalah. Untuk pertanyaan selanjutnya, iya, kasih aplaus dulu sama Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nih posisi ini kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Berarti ini posisi kontrol yang mana? Pemantau. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa rencanamu dalam menyelesaikan masalah ini? Termasuk posisi yang mana? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Yang selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai penggugur. Ya, itulah tadi posisi kontrolnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan anak-anak didik kita, ada kesepakatan kita antara guru dengan anak didik sehingga mereka melakukan dengan sadar diri dan nyaman. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Yang keenam semua warga sekolah dilibatkan untuk membentuk keyakinan kelas. Contoh membuat keyakinan kelas. Contohnya untuk peraturan kelas, dilarang terlambat datang ke sekolah, tidak boleh mengganggu teman saat pembelajaran. Untuk peraturan dengan kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu, hormati teman saat belajar. Untuk keyakinan kelasnya di situ ada kata disiplin dan saling menghormati dan saling menghargai pada Bapak Ibu guru dan teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada 3, namanya segitiga ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Manusia itu pasti tidak ada yang sempurna.
Ibu bapak tidak mencari yang salah, tapi di sini kita mencari sebuah pemecahan permasalahan. Selanjutnya, berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukannya hanya untuk melindungi sesuatu yang penting. Ya, selanjutnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang baik menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh yang sudah saya terapkan penerapan seketika restitusi kemarin dengan Aziz dengan kasus tidak sholat zuhur berjamaah di sekolah. Yang selanjutnya kemarin bersama Ibadah bahwa Ibadah sering datang terlambat dan tidak mengenakan kaos olahraga sesuai dengan aturan sekolah. Ya, untuk itu kesimpulannya adalah penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan perjalanan dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.